Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, apa kabarnya hari ini? Semoga masih tetap semangat, sehat, dan bahagia. Amin. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2. Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bagaimana manusia tumbuh dan berkembang? Adakah yang tahu anak-anak? Sejak kapan manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Ya, jawabannya adalah sejak masih berada di dalam kandungan. Jadi, manusia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan sejak masih bayi berada di dalam kandungan. Proses pertumbuhan akan berhenti setelah manusia dewasa. Proses perkembangan berlangsung sepanjang usia manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada 3. Yang pertama, makanan bergizi seimbang. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, istirahat. Jadi, untuk pertumbuhan dan perkembangan yang baik, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah makanan, olahraga, dan istirahat. Dalam proses pertumbuhan, terjadi perubahan ukuran tubuh manusia, yaitu ukuran tubuh yang berubah adalah tinggi badan dan berat badan. Sebagai contohnya, misalnya pada saat manusia masih berumur 9 bulan, tingginya 73 cm, kemudian berat badannya 8 kg. Setelah mengalami pertumbuhan lagi, berat badannya bertambah, kemudian tingginya juga bertambah. Itulah contoh dari proses pertumbuhan. Dalam proses perkembangan, terjadi perubahan kemampuan manusia, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Contoh perkembangan manusia yaitu saat masih bayi kita hanya bisa digendong. Namun dengan seiring perkembangan fisik anak-anak dapat merangkak, berjalan, dan berlari. Contoh lainnya dari perkembangan adalah saat masih bayi, anak-anak tidak bisa makan dan minum sendiri. Namun saat sudah besar, anak-anak mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa manusia berkembang seiring bertambahnya usia. Kandungan gizi pada makanan bergizi seimbang. Anak-anak, makanan yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh adalah makanan bergizi seimbang, yaitu makanan yang mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Contoh zat-zat gizi adalah yang pertama adalah karbohidrat. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat, contohnya beras, gandum, roti, jagung, singkong, sagu, dan kentang. Yang kedua adalah protein. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Nah, protein ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah protein hewani.
yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, telur, cumi-cumi, dan lain-lain. Yang kedua adalah protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu, tempe, dan lain-lain yang berasal dari tumbuhan. Zat gizi selanjutnya adalah lemak. Makanan sehat dan bergizi itu juga harus mengandung lemak. Contohnya zaitun, daging, susu, telur, alpukat, keju, coklat, yogurt, dan lain-lain. Zat gizi selanjutnya vitamin. Sayur-sayuran biasanya mengandung vitamin. Contohnya kangkung, wortel, bayam, buncis, dan lain-lain yang termasuk sayuran banyak sekali ya. Selanjutnya adalah buah-buahan juga banyak mengandung vitamin. Contohnya apel, jeruk, pisang, anggur, dan lain-lain banyak sekali yang buah-buahan. Anak-anak pasti sudah hafal ya. Zat gizi yang terakhir adalah mineral. Bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya adalah susu. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Anak-anak, makanan bergizi seimbang harus dimakan dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tidak boleh berlebihan ya. Kemudian banyak sedikitnya zat gizi yang dimakan dapat dilihat melalui gambar berikut, yaitu gambar tumpeng gizi makanan bergizi seimbang atau piramida makanan. Gambar tersebut menunjukkan banyak sedikitnya zat gizi yang dimakan dalam makanan bergizi seimbang. Berdasarkan gambar, karbohidrat sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang paling banyak. Jadi, semakin ke atas, banyak zat gizi yang dikonsumsi tubuh semakin sedikit. Contoh, di atasnya karbohidrat ada sayuran dan buah. Sayuran dikonsumsi 2-3 porsi atau sajian. Buah 3-5. Untuk protein nabati dan protein hewani sama ya, 2-3 porsi atau sajian. Untuk yang paling atas, garam, gula, lemak, dan minyak dibatasi dalam mengkonsumsinya. Nah, anak-anak, kita tadi sudah membahas faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang berhubungan dengan makanan. Selanjutnya, faktornya adalah olahraga. Apa sih manfaat olahraga untuk pertumbuhan dan perkembangan? Kita bahas bersama-sama. Nah, olahraga yang paling baik itu dilakukan secara teratur pada waktu pagi hari. Saat berolahraga, tubuh melakukan gerak. Nah, manfaatnya adalah dapat melancarkan peredaran darah. Yang kedua, dapat melatih kekuatan otot tubuh. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, tiap hari jangan lupa olahraga juga ya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya adalah istirahat. Nah, anak-anak, tubuh membutuhkan istirahat untuk menghilangkan rasa lelah dan mengembalikan tenaga yang telah digunakan. Selanjutnya, ada beberapa jenis-jenis istirahat.
Yang pertama, berhenti sejenak dari kegiatan yang sedang dilakukan. Yang kedua, tidur. Yang ketiga, bersantai. Yang keempat, berjalan-jalan sambil menikmati udara segar. Yang kelima, berekreasi. Nah, di antara berbagai jenis istirahat tersebut, istirahat yang paling baik adalah tidur. Jadi jangan lupa kalau siang hari menyempatkan untuk tidur. Nah, lama waktu tidur yang paling baik adalah 8 jam sehari. Anak-anak, ternyata tidur itu punya banyak manfaat. Nah, manfaatnya adalah yang pertama, dapat menyegarkan tubuh setelah penat melakukan berbagai kegiatan. Yang kedua, membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Yang ketiga, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tubuh yang sehat dapat dijaga dengan berbagai cara. Nah, yang pertama, makan makanan bergizi seimbang yang mengandung berbagai zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Yang kedua, olahraga teratur. Manfaatnya dapat membuat tubuh bugar, tidak mudah terserang penyakit, otot-otot tubuh yang sering digerakkan lebih sehat. Yang ketiga, cara menjaganya adalah istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup berguna untuk memulihkan kondisi tubuh, sehingga tubuh yang lelah menjadi segar kembali. Anak-anak, dari penjelasan Ustazah tadi, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia bisa berasal dari makanan, olahraga, istirahat, dan tambahan lagi yaitu bisa karena faktor keturunan atau gen dari orang tua. Demikian penjelasan dari Ustazah. Untuk selanjutnya adalah mengerjakan tugas dengan menyalin tabel di bawah ini dan memberi tanda centang bahan makanan berikut dengan kandungan gizi yang sesuai, seperti pada contoh nomor 1. Jadi, untuk nomor 2-6, kalian memilih salah satu kandungan gizi yang sesuai pada bahan makanan tersebut. Pilih salah satu saja ya. Demikian. Semoga diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah dalam menyampaikan materi, Ustazah mohon maaf. Semoga anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.